Halo barudak, gimana kabarnya? Apakah masih menjadi mokondo? Hehehehe. Balik lagi dengan Cobet yang kali ini akan membahas film Wrath of Man yang dirilis pada tahun 2021. Film yang bergenre action ini dibintangi oleh Jason Statham. Tanpa banyak basa-basi dan baso, ini dia, Kemarahan Manusia. Film diawali dengan memperlihatkan dua petugas pengantar uang dari perusahaan bernama Vertigo yang baru saja keluar dari markas. Baru saja keluar dari sana, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk yang ternyata itu adalah skenario perampokan yang sudah tersistematis. Beberapa waktu kemudian, di mana seorang pria bernama Patrick Hills sedang melamar kerja ke perusahaan Vertigo. Sang manajer perusahaan bernama Terry mengatakan cukup terkesan dengan kerja Hills yang dulu bekerja di perusahaan serupa selama kurang lebih 11 tahun, di mana ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Hills kemudian dibawa ke ruangan lain yang dipertemukan dengan kerjanya yang mempunyai julukan Bullet. Jadi semua pekerja keamanan di Vertigo ini mempunyai nama samaran, termasuk Hills yang akan kita sebut John. Singkat cerita, kemampuan John pun dites oleh Bullet, mulai dari fisik, menembak, hingga mengemudi. Untuk lulus tes ini, ia harus mempunyai nilai 70, dan John lulus dengan nilai yang sangat pas-pasan. Setelah lulus, John ditemani Bullet masuk ke ruang ganti dan berkenalan dengan pegawai lain di sana. Terlihat orang-orang sangat sinis kepada orang baru, yang karena Vertigo ini adalah tempat penyimpanan uang yang besar, maka setiap mereka keluar, masuk, terdapat beberapa pintu akses yang cukup ketat. Memulai tugas pertamanya, John ditemani Bullet dan Dave mendatangi beberapa tempat untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Namun sepanjang perjalanan, Dave tak berhenti menyindir John yang ia kira tak tahu apa-apa tentang seberapa bahayanya pekerjaan mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai ke markas. Untuk memasuki markas, mobil tersebut harus melalui beberapa pengecekan. Setelah selesai pekerjaannya, Bullet mengajak John untuk merayakan hari pertama kerja bersama rekan-rekan kerja yang lainnya. Namun sebelum keluar dari sana, John diam-diam mengawasi kartu identitas teman-temannya tersebut. Saat sedang bermain biliar, John kembali mendapat perlakuan yang tak mengenakan dari rekan kerjanya. Bahkan Sticky, penjaga akses utama di kantor, terlihat mencoba memanas-manasi emosi John. Akan tetapi, malah dirinya sendiri yang dipermalukan oleh si John. Keesokan harinya, mereka bekerja seperti biasa. Kali ini Bullet mengantar uang sendirian ke sebuah kapal persiar, sedangkan John dan Dave menunggu di mobil. Namun tiba-tiba terdengar dari radio jika Bullet sedang mengalami masalah. Uang yang akan ia kirim dirampok dan dirinya dijadikan sandera. Dave yang sebelumnya merasa sok jagoan, kini terlihat ia sangat panik. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Berbeda dengan si John, ia terlihat sangat tenang dan meminta Dave agar tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, di mana mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di mobil. Dengan santai, John mengikuti itu semua. Namun tiba-tiba ya, ketenangan John dalam melawan perampok sangatlah luar biasa. Bahkan Dave yang tadinya sok-sokan hanya bisa terdiam. Setelah menumbangkan para perampok, Dave membuka topeng mereka. Akibat kejadian tersebut, mereka bertiga pun sempat diinterogasi oleh dua pria yang kemungkinan dari kepolisian khusus. Saat John diinterogasi, mereka berdua bertanya bagaimana ia bisa menghabisi 6 orang sekaligus tanpa ia terluka. Dan tembakannya juga sangat akurat yang berbeda jauh dari hasil tes awal masuk. Namun John menjawab dengan santai bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Di akhir perbincangan, John diperlihatkan rekaman CCTV para perampok yang kita lihat di awal film. Let us know if you think there's any connection between this robbery and
Keluar dari sana, Terry sempat menyampaikan bahwa ia akan memindahkan John ke front office karena menurutnya orang yang sudah membunuh bisa saja terkena penyakit mental jika diteruskan. Tapi pendapat si manajer langsung dibantah oleh Oder Vertigo yang sangat senang dengan kinerja si John. Di adegan lain, kedua orang yang menginterogasi John sedang menelpon bosnya. Ia mengatakan bahwa benar John adalah orang yang sedang mereka cari. Bosnya menambahkan, biarkan si John di sana karena kita sudah tahu alasannya kenapa, yang nantinya akan terjawab di pertengahan film. Loud and clear. Di malam hari, seorang wanita datang ke apartemen John dan membawakan file rahasia mengenai latar belakang dari tim anggota keamanan Vertigo, serta sebuah file rahasia autopsi. Malam itu, ia juga tak berhenti mengulang video terkait tragedi yang sempat tadi terjadi. Dan di sini, kita akan semakin dibuat penasaran siapakah si John sebenarnya. Keesokan harinya saat sedang masuk kerja, orang-orang di The Vertigo tidak lagi memandang John sebelah mata. Mereka menganggap ia sebagai seorang pahlawan. Hingga akhirnya tak terasa John sudah bekerja di sana selama 3 bulan. Dan di suatu hari saat mereka melaksanakan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang yang tak dikenal. Para perampok handal ini berhasil menangkap Bullet dan menembakkan bom asap ke dalam mobil. Namun kembali John terlihat sangat tenang dan memilih keluar dari pintu belakang mobil. Begitu perampok melihat John, tiba-tiba apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa perampok bersenjata lengkap ketakutan saat melihat John? Terry yang sebagai manajer merasa aneh dan janggal. Dan Bullet sendiri saat di bar menceritakan kejadian tersebut kepada Dave. Mana saat para perampok melihat John, mereka semua kabur, seakan-akan melihat juri. Di lain sisi, kejadian ini membuat John semakin dikenal. Bahkan seorang pengamat bernama Dana langsung mengajaknya HS bareng. Tapi tetap saja John seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, malam itu tiba-tiba memaksa Dana ke ruang tengah dan tak segan menodongkan senjata sambil menginterogasinya terkait dari mana ia mendapatkan uang cash yang ia sembunyikan di rumahnya. Apakah ia bekerja sama dengan para perampok? Untungnya Dana berkata jujur kalau ia mendapatkannya secara tidak sengaja karena kesalahan sistem The Vertigo. Selama ini ia tak pernah bekerja sama dengan para perampok. John hanya memperingatkan seandainya Dana tidak berkata jujur, ia memiliki semua informasi terkait orang-orang yang ia sayangi, termasuk foto dan alamat orang tuanya di desa. Jadi, siapakah si John ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita diperlihatkan ke masa lalu. Sekitar 5 bulan yang lalu, John sedang bersiap untuk menonton pertandingan basket putranya yang bernama Dougie. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike. Mike adalah seorang perampok yang kita lihat tadi. Mike mengatakan jika operasi kali ini kacau karena salah satu anggota kru mereka mengalami kecelakaan saat akan ke lokasi. Ia membutuhkan bantuan bosnya yaitu John, yang kebetulan posisi tidak terlalu jauh dari sana. Dengan terpaksa, John pun harus membantu anggotanya. Saat tiba di lokasi, John memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana sembari ia pamit kepada putranya dengan berpura-pura akan membeli makanan. Siang itu, anggota John berusaha merampok salah satu mobil uang milik The Vertigo. Dengan John bertugas untuk memberitahu ke arah mana mobil tersebut akan belok. Begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh para perampok. Karena posisi putranya John berada di lokasi tersebut, membuatnya terpaksa turun dari mobil. Salah satu perampok nampaknya tidak ingin ada saksi di TKP dan memutuskan untuk menembak Dougie. John yang berusaha menyelamatkannya sama mendapatkan tembakan. Okay. 3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi karena terkena tembakan, akhirnya John tersadar dari koma. Akan tetapi putranya Dougie tak seperti dirinya. Dougie adalah putra sematawayang John. Akibat dari kejadian itu, istrinya menyalahkan John dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan bercerai. Ia pun memulai menyusun rencana untuk mencari pembunuh putranya, dimulai dengan menemui salah satu pimpinan agen dari kedua polisi yang menginterogasi si John. Berdasarkan dari keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku siapa yang telah membunuh anaknya. Namun ia memberikan daftar nama para mafia di kota tersebut.
Then you gotta let me do this my way. I can only look confused for so long. Akhirnya, di bawah perintah John, Mike dan kawan-kawan membantai para penjahat di kota dan mencari informasi terkait perampok kemarin. Namun tak satu pun dari mereka menemukannya. Mereka pun terlihat pucat saat melaporkan tersebut kepada John. Employed large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Fuck! Make a sound and you're dead. Mereka pun kembali mencari sang pelaku dan kali ini mereka berhasil menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam, pria itu akhirnya memberitahu kemungkinan perampok kemarin ulah dari mafia dengan julukan Legacy Brother. Saking ditakutinya mafia tersebut, pria ini lebih memilih dibunuh dibandingkan ketahuan karena telah memberitahu informasi. Namun gilanya lagi, mafia sekelas Desi Brothers tidak ada apa-apanya di hadapan John. Salah satu bisnis mafia tersebut berhasil John acak-acak. Tapi tetap saja ternyata mereka bukan pelaku perampokan kemarin. Gotta tell the boss. No, man. That job was above them. The girls are cash. Let them go. Mike yang sebagai bawahan John dengan hati-hati akhirnya berusaha menyampaikan jika usaha mereka hanyalah sia-sia dan bisa saja menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Truth. We need a different approach. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Mendengar nasihat itu, John pun diam-diam memutuskan untuk mencari pembunuh putranya seorang diri dengan menyamar sebagai security di sana. Ia meminta salah satu kenalannya yang bernama Christy untuk membuatkannya identitas baru yang akan ia gunakan untuk melamar di Vertigo. Di sini jelas-jelas siapa sebenarnya si John ini. Just make sure you drink it over there. Film pun kemudian menunjukkan beberapa mantan anggota militer yang sedang berkumpul, membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jackson. Sejak pensiun dari militer, ia sehari-hari bekerja sebagai satpam di mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota mereka yang sehari-hari bekerja sebagai bodyguard seorang pengusaha, ia bercerita bahwa upah lemburnya belum juga dibayarkan. Dengan bercanda, ia menambahkan ingin merampok uang bosnya, tapi perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya dan akhirnya mereka melakukan perampokan tersebut. Sayangnya, hasil curiannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dari sinilah mereka mencoba mencari target yang lebih besar, yang tak lain adalah mobil pengantar uang. Dengan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan dari mobil yang akan mereka curi. Dan di sana, operasi pun berjalan dengan sangat lancar. Hero, it's not your money. Show me your fucking hands, White. Put your hand behind. Just yet. Rhythm is normal. Be smart. Fantastic. Thank you. Beberapa waktu kemudian, saat telah merayakan pesta ulang tahun dari Jack, mereka kembali berkumpul dan Jack memberitahu jika mereka akan ada proyek baru. Serta kali ini, truk pengantar uang yang mereka incar nilainya 6 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Si Jack mengetahuinya dari orang dalam yang dirahasiakan namanya. Ia juga mengatakan jika orang dalam ini dulunya adalah mantan anak buahnya saat di militer. Singkat cerita, setelah 6 minggu mereka latihan. Akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek, yang dari sini sudah bisa ditebak jika mereka adalah para perampok yang dicari-cari si John selama ini. Saat di hari kejadian itu, sebenarnya semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Jackson. Namun salah satu anggotanya yang arogan bernama Jen terlihat panik karena pihak keamanan Vertigo memberikan perlawanan. Dan karena wajahnya terlihat oleh Doggy, makanya ia juga ikut dihabisi. Setelah merampok, Jackson dan kelompoknya vakum kurang lebih selama 5 bulan. Dan kali ini mereka kembali berkumpul karena akan kembali melakukan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar mobil pengantar uang. Namun yang kali ini mereka rampok adalah isi brankas dari Vertigo itu sendiri. Jika ia berhasil, mereka bisa mendapatkan uang sampai triliunan. Tapi tentu saja semakin besar yang didapat, semakin besar juga resikonya. Rencana ini pertama kali muncul berkat bantuan orang dalam Vertigo. 150 million. Ooh. Nothing if our guy doesn't come through. Tom, he'll come through.
Okay, let's 3 minggu kemudian, hari perampokan pun tiba. Jackson sendiri berpamitan kepada anak dan istrinya yang tak tahu apa-apa soal aksi gilanya. Di sana ia sempat menjemput Jen. Melihat isi apartemen Jen yang barang-barang mewah yang membuatnya emosi karena akan membuat para polisi curiga. Di sisi lain, brankas Vertigo bisa disebutkan sedang penuh dan keamanan pun ditingkatkan. Singkat cerita, hari itu saat sudah mengantar uang ke beberapa titik, Bullet terlihat gelisah yang pada akhirnya ia memberitahu juga kepada John. Selama ini ia adalah dalang dari para perampok. Tentu saja John sangat tenang karena telah menemukan orang yang selama ini ia cari. Bullet sendiri bercerita jika hari ini teman-temannya akan merampok brankas Vertigo dan alasannya memberitahu John perihal ini tak lain karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. Dengan berpura-pura si John pun setuju dengan tawaran Bullet. Dan di sana mobil mereka mengangkut 4 orang anggota Jackson. Namun untuk memastikan, tangan John diikat dan diambil senjatanya. Today, you'll see tomorrow. Sejauh ini rencana berjalan dengan lancar. Mobil pun berhasil kembali ke markas tanpa dicurigai dan dari sana mereka berhasil masuk ke brankas yang sedang dibuka. Sayangnya posisi tangan dengan kaki John diikat, sedangkan Bullet dan barudaknya berpura-pura sedang ditawan agar bisa masuk ke ruang akses. Para penjaga di sana akhirnya terpaksa memberikan perlawanan. Walaupun Jackson dan barudaknya memakai baju anti peluru, bukan berarti mereka aman dari tembakan. Salah satu dari mereka pun tumbang. Tapi misinya berhasil di mana pintu akses agar mobil utama mereka bisa masuk ke markas berhasil dibuka. Dan di saat mereka sibuk memindahkan uang, disitulah akhirnya John memulai aksinya. Then join 3 in the truck. What do you want us to do? John pun memakai pakaian musuh yang tak dikenakan. Berkat penyamarannya, ia berhasil membunuh satu anggota Jackson. Setelah itu, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Di sisi lain, Dave dan Terry yang sudah dibebaskan oleh John sempat menjadi incaran salah satu perampok. Hampir saja mereka mati jika John tidak segera muncul dan membunuh perampok tersebut. Tapi akibat pertarungan tersebut, kaki John terluka akibat tembakan. Sedangkan di luar sendiri, saat ini sedang terjadi perlawanan antara pihak keamanan dengan para perampok yang tersisa. Terlihat Dana berhasil menghadang Jackson yang hendak kabur. Tapi yang tak mereka perhitungkan sama sekali adalah Bullet yang tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dari belakang. Saat akan naik ke mobil, Jackson dan barudaknya dihujani peluru oleh John. Dan salah satu tembakannya berhasil melukai leher Jackson. Tapi tanpa John sadari, Bullet sudah berada di sampingnya. Bullet! Bullet? What the Tersisa Bullet, Jackson, dan Jen. Dengan menggunakan mobil baja dari Vertigo, mereka berhasil menembus barikade polisi. Di sana mereka mengarah ke sebuah gedung yang sudah mereka rancang agar polisi tak bisa mengikutinya. Sesampainya di sana, tas-tas uang tersebut dipindahkan. Sedangkan duka Jackson semakin parah. Sebenarnya, beberapa hari sebelum perampokan, Jackson dan anggotanya sempat membuat perjanjian. Dimana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, ia harus merawat keluarga dan teman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Tapi Jackson terlihat khawatir jika yang selamat itu adalah Jen, karena ia terkenal egois dan tak beradab. Dan benar saja, bukannya membantu Jackson melarikan diri, ia malah menghabisinya. Okay, I'll get the boss. Where's the Sarge? Di gedung tersebut terdapat sebuah ruangan rahasia yang tak diketahui siapapun. Dengan menggunakan ATV yang sudah mereka letakkan di sana, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung tunnel yang terdapat mobil yang siap digunakan. Di akhir aksi ini sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Jen, akan tetapi dan rencana pelarian itu pun berhasil. Tak satupun polisi yang berhasil melacak keberadaan Jen. Malam itu sehabis ibak,
Jen yang sedang asik meminum lem dan teh tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah dering telepon di salah satu tas uang miliknya. Dan Jen mengira jika John ada di sana dan akan mengambil uangnya. Padahal John hanya ingin Jen membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil autopsi dari putranya terkait di mana saja peluru menembus badannya hingga ia meninggal, dan dari sana juga John memberikan balasan yang setimpal. Akan si Ajik. Still read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. The lungs. His name was Dougie. Begitu keluar dari tempat tersebut, pimpinan polisi yang kita lihat tadi telah menunggunya untuk mengangkut jasadnya Jen. Dan film pun tamat.